Syamsu baziqatan hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirah aw adh-dhahirah hatta tamila asy-syams wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrubu. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan ada tiga waktu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat pada waktu itu. Yang pertama, sebelum itu kita oleh Nabi dilarang melaksanakan sholat dan juga menguburkan jenazah. Nggak hanya sholat saja. Di tiga waktu ini kita dilarang untuk sholat dan juga menguburkan jenazah. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi. Dari kapan? Yang pertama itu ketika terbitnya matahari sampai sempurna. Dari terbit, apalagi sedang tengah-tengahnya itu, tengah tenggelam, tengah tidak, itu waktu yang paling dilarang. Sampai kapan? Sampai sempurna terbitnya baru boleh kita melaksanakan sholat, baik itu sholat syuruk misalnya bagi yang berdiam diri di masjid, orang yang dari sholat subuh misalnya kemudian dia berdiam diri di masjid sampai terbitnya matahari sempurna, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya apa kata Nabi? Kana kahajjatin au umratin ma'i. Pahalanya itu seperti orang yang haji atau umrah bersamaku, kata Rasulullah alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin umrah, dapat pahala umrah, enggak punya uang, ingin dapat pahalanya saja, maka itu yang kita laksanakan, yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian kita berdiam diri di masjid, baca Al-Quran atau kajian misalnya, sampai tenggelam terbitnya matahari, maka itulah pahalanya seperti umroh atau haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana yang umroh? Ya tentu beda pahalanya. Orang yang pergi umroh beda dengan pahala yang salat ini. Orang yang pergi umroh kan dia menguras tenaga, pikiran, perjalanannya, tentu beda pahalanya. Tapi kalau kita ingin pahalanya saja seperti tadi, itu yang pertama ya. Kita di waktu ini larang sholat dan juga dilarang menguburkan jenazah. Itu yang pertama. Yang kedua, wahina yaqumu adh-dhahirah hatta tamila asy-syams. Waktu yang kedua yang dilarang untuk menguburkan jenazah dan juga sholat, yaitu ketika matahari berada pas di atas kepala kita, di mana seorang itu berdiri menginjak bayangannya. Sampai kapan? Sampai sinar matahari itu miring. Maka kalau sudah miring sinar matahari, maka boleh sholat, boleh juga menguburkan jenazah. Waktu yang ketiga, wahina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Yaitu waktu yang ketiga ketika matahari sudah mulai tenggelam. Misalnya ini ufuk, ini matahari di sini. Ya ini ufuknya, ini waktu yang dilarang. Sampai kapan? Sampai tenggelam full matahari, baru itu boleh melaksanakan sholat. Karena itulah dimulainya sholat maghrib. Ibaratnya kalau sunset apa sunrise ya? Sunset ya. Sunset itu kan ini ufuk, ini matahari kan sunset itu. Itu yang dilarang. Kenapa? Disebutkan alasannya, disitulah syaitan berpencar keluar dari persembunyiannya. Makanya orang dahulu ini bagus juga, kalau sudah menjelang maghrib, orang tua kita dulu larang kita keluar kan? Betul nggak? Bahkan ayam pun masuk kandang, manusia pun harus masuk rumahnya. Kenapa? Karena memang Masya Allah Nabi melarang kita untuk menyebar. Kita harus masuk ke rumah, karena disitulah syaitan sedang keluar dari persembunyiannya. Dan sholat pun dilarang pada saat itu, termasuk juga apa?
termasuk juga menguburkan jenazah tidak boleh. Ini 3 waktu yang Nabi larang untuk kita sholat dan juga menguburkan jenazah kita. Bisa paham ya? 3 waktu. Kemudian yang berikutnya ada pengecualian. Ada pengecualian. Kalau kita baca hadis yang lebih dalam lagi misalnya tentang hal ini akan panjang, tapi itulah intinya. Kemudian yang berikutnya ada pengecualian. Dari 3 waktu tadi kita dilarang sholat, tapi Nabi memberikan pengecualian. Artinya apa? Kalau kita berada di tempat itu dan di waktu itu boleh sholat walaupun itu terlarang. Kapan itu? Ada 2 tempat yang ada kaitannya dengan waktu dan juga tempatnya. Yang pertama yang ada kaitannya dengan waktu. Kapankah waktu itu atau saat itu walaupun terlarang tapi kita boleh melaksanakan sholat? Kapan itu? Pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Karena proses rangkaian hari Jumat itu boleh sebelum sebelum bayangan miring atau boleh setelah bayangan miring. Itu pengecualian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ati fayatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhnin aw yamussu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsit idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata Nabi, tidaklah seorang laki-laki yang mandi pada hari Jumat. Mandi wajib atau mandi sunnah ini? Sunnah. Kalau bisa digabung bagus lagi. Kan pahala double. Artinya kalau punya suami istri misalnya ingin menggabungkan mandi dengan mandi Jumat, kan luar biasa tuh. Rapel pahalanya. Ya. Ini bagi yang sudah punya istri aja. Yang belum nanti dulu. Jadi tidaklah seorang laki-laki pada hari Jumat mandi, kemudian dia membersihkan dirinya semampu dia dari kotoran dan lain sebagainya, kemudian dia memakai wangi-wangian. Ini sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat kita disunnahkan memakai wangi-wangian. Kemudian di sebelum juga kemudian dia bersuci, membersihkan dirinya, termasuk juga al-istihdad. Tahu nggak istihdad itu? Mencukur bulu kemaluan. Istilah bahasa kerennya pubis atau kumis ya. Kalau ini kan kumis. Kalau di kemaluan namanya pubis. Itu juga disunahkan. Kata Nabi, sunnahnya itu tidak boleh melewati 40 hari. Dan lebih sunnah lagi yaitu apa? Setiap hari Jumat disunahkan mencukurnya, termasuk juga memotong kuku ini. Disunahkan pada hari itu mencukur pubis, kemudian juga memotong kuku, kemudian juga mencabut bulu ketiak. Iya, disunahkan. Bukan mencukur ya, mencabut. Kemudian merapikan kumisnya, baik itu dicukur klimis ataupun dirapikan. Kan ada yang kumisnya ada, dirapikan atau dicukur. Boleh dicukur klimis, boleh dirapikan kumisnya. Jangan sampai memanjang gini. Lagi sampai ada yang sudah kumisnya tebal sampai masuk ke mulutnya, kan makannya tuh nggak enak kelihatannya itu. Ya, cemong kalau bahasa Jakartanya. Kemudian ketika dia bersuci membersihkan dirinya, kemudian dia memakai wangi-wangian, aw yamussu min tibi baiti, atau dia memakai juga parfum. Dan juga parfum ini ada 2. Ada yang murni, ada yang pakai alkohol.
Manakah boleh nggak kita pakai parfum untuk sholat yang ada alkoholnya? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak Pak Ustaz? Boleh ya? Ingat, alkohol yang ada di parfum itu bukan alkohol yang ada di minuman. Beda jenisnya. Beda jenisnya. Dan beda fungsi juga. Jadi alkohol itu ada dua macam. Ada alkohol yang digunakan untuk kesehatan, untuk membersihkan luka. Ada alkohol yang dicampur dalam minuman, itu yang memabukkan. Ada alkohol yang dicampur dengan parfum itu. Jadi jenisnya beda, bahannya juga beda. Yang diharamkan apa? Yang diminum, yang memabukkan itu yang memabukkan. Kalaupun misalnya ada alkohol yang memabukkan kena di pakaian kita, itu juga tidak najis. Itu juga tidak najis. Kenapa? Karena tidak semua yang haram itu najis. Tapi kalau yang sudah najis pasti haram. Kalau najis pasti haram. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Kenapa? Karena alkohol yang memabukkan itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menurunkan hukum alkohol secara menyeluruh, para sahabat yang masih menyimpan kendi-kendi yang alkohol itu, khamar itu, membuangnya di jalan-jalan raya, sehingga pasti ada percikan-percikan yang kena di tubuhnya ataupun di pakaiannya. Tapi walaupun karena itu mereka tidak menggantikan pakaiannya untuk sholat, tetap menggunakan pakaian yang kena percikan dari alkohol tersebut. Nah, dari hukum ini kita bisa mengambilkan kesimpulan bahwasanya alkohol yang haram pun ketika kena pakaian kita tidak najis. Tidak najis. Jadi tidak semua yang haram itu najis. Baik. Kemudian thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnain. Kemudian ketika dia sudah siapkan dirinya, pakaiannya, memakai parfum, kemudian dia ke masjid, dan ketika dia ke masjid dia tidak menyela orang. Kenapa? Karena dia ingin mengincar saf yang pertama, itu ada yang kosong kan? Kemudian karena dia telat, akhirnya dia menyela-nyela orang. Tidak boleh. Konsekuensinya ketika telat dia di belakang. Biarlah yang di depan itu di saf depan. Dan ini juga motivasi buat kita, orang yang datang lebih cepat, ayo isi saf yang pertama. Karena kebanyakan kita tuh kalau kalau datang ingin mencari tempat yang enak duduknya, di tiang-tiang misalnya. Ya, di tiang, ya Pak Marbot ya, nyari di tiang-tiang. Lain kalau kita kalau kita lihat masjid-masjid yang ada di Arab Saudi itu, saf yang pertama itu ada tempat nyandarnya. Kalau antum umroh nanti, saf yang pertama itu ada tempat nyandarnya, sehingga orang itu berebut ingin berada di saf yang pertama karena nyaman. Sehingga orang yang datang duluan enak bisa nyandar sampai khutbah datang, sampai khutbah tiba. Kalau kita tidak, kebanyakannya di tiang-tiang ini, sehingga banyak orang yang mengincar tiang. Padahal saf yang pertama itulah yang harus kita kejar. Nah, itulah saf yang paling baik bagi laki-laki, lain dengan perempuan, saf yang paling belakang. Nah, kemudian ketika datang dia tidak menyela orang itu, tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian dia itu diam ketika imam berbicara. Ini juga adab. Di saat kita sedang berada atau mendengar khatib berbicara, diam. Diam di sini tidak hanya berbicara, tapi diam juga dengan gerakan kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang memegang kerikil, bayangkan dulu kan masjidnya kan masih tidak seperti ini masjidnya. Di zaman Nabi masjidnya masih dengan tanah, nggak lepas dari kerikil-kerikil. Kata Nabi, barang siapa yang memegang kerikil ketika khatib berbicara, faqad lagha, Jumatnya sia-sia. Nah, ini yang harus kita perhatikan di masjid-masjid kita ini. Terkadang di saat kita khatib berbicara, ada kotak amal lewat. Ada kotak amal lewat. Ya enggak? Paham maksudnya ya?
Dan itu juga bisa menjadi gangguan dalam kita mendengar khutbah itu. Ada baiknya diam seperti ini kan bagus diamnya. Sini ada kotak nggak jalan? Ada. Ada ya. Bagusnya itu letakkan di pintu-pintu itu masuk gitu. Kenapa? Karena bisa mengganggu orang yang sedang mendengar khatib yang sedang berkhutbah. Didiamkan saja di situ. Kenapa? Nabi melarangnya, bukan saya, Nabi melarangnya. Memegang kerik itu saja nggak boleh, apalagi memindahkan apa? Kotak amal. Ada baiknya didiamkan saja. Makanya kalau kita lihat di Masjid Joko Karyan itu di Jogja, nggak ada kotak amal. Nggak ada kotak amal. Kalau mau nyumbang, ini rekeningnya. Kalau mau, jadi aman, nggak mengganggu jamaah masjid dan uangnya terkontrol. Kenapa? Masuk ke rekening. Kalau ke kotak amal, ya ada 100 rupiah, 200 rupiah, itu yang susah dihitung itu. Iya kan? Susah dihitung. Terkadang ya, itu kan amanah kan, walaupun 100 rupiah ketika sudah masuk kotak amal, amanah. Nah, ini yang bisa membingungkan para jamaah, para pengurus masjid. Kalau mau, nyumbang di rekeningnya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika datang ke masjid kemudian diam di sini bukan hanya berbicara, tapi gerakan juga harus diam, khusyuk. Bahkan kalau kita baca kitab Zadul Ma'ad karya Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, beliau lebih detail menjelaskan itu. Di antara adab orang yang mendengar khutbah itu apa? Harus berhadapan dengan khatibnya. Harus berhadapan dengan khatibnya. Jadi walaupun dia duduk di sana misalnya, khatib di sini, dia harus memandangnya. Apa tujuannya? Agar dia fokus mendengar khatib berbicara. Dan adabnya itu adalah khatib itu ketika dia berkhutbah jangan panjang-panjang. Pendek, singkat, padat. Kemudian baru sholatnya yang panjang. Dan Nabi menekankan gitu, min fiqhir rajuli. Kata Nabi, di antara bukti bahwa seorang itu fikih dalam masalah agama, yaksirul khutbah wa yutilus salah atau kama qala. Dia memendekkan khutbahnya dan memanjangkan salatnya. Dan itulah yang Nabi ajarkan dan contohkan. Terkadang kita kan kebalikannya, panjang khutbahnya sampai pendengarnya tidur dan banyak tidur. Kenapa? Di jam itu jam ngantuk. Beneran, jam ngantuk, jam capek, jam letih, karena semua kita bekerja sebelumnya, yang di sawah, yang di ladang, yang di kantor, yang segala macamnya, datang ke masjid, duduk. Bayangkan duduk, baru khatib datang, assalamualaikum, sudah ngantuk. Makanya Nabi menekankan apa? Pendek khutbahnya, singkat padat saja, agar pesan nyampe, agar pesannya nyampe. Jangan panjang, karena panjang itu fisiologi orang itu, kalau panjang 10 menit pertama itu masih sadar, 10 menit kedua sudah mulai linglung, 10 menit yang ketiga sudah ngantuk dia, dan bahkan mungkin tidur. Sehingga apa? Yang sepertiga terakhir nggak dengar karena tidur, sepertiga yang kedua nggak paham karena setengah-setengah sadar, yang ke pertama lupa karena kelamaan, sehingga pulang ya dia nggak dapat apa-apa. Dia pulang nggak dapat apa-apa. Makanya terus kita pahami tentang khutbah ini. Nah, ketika kita hadir sebagai hadirin penyimak, harus diam ketika imam berbicara. Nah, kalau orang itu sudah menerapkan ini semua, datang dengan mandi, memakai wangi-wangian, membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, kemudian dia tidak menyela orang, kemudian dia dalam, apa kata Nabi SAW? Illa ghufira lahu ma baina al-jum'atil ukhra. Maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari Jumat itu, dari Jumat berikutnya. Jadi selama Jumat yang ini ke yang berikutnya, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak berbuat maksiat atau maksiat yang besar atau dosa-dosa besar. Apa intinya di sini?
Kan kita disunahkan ketika datang dari rumah kan sholat tahajud masjid kan. Bisa jadi waktunya itu bertepatan dengan waktu dilarang. Waktu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini diantara pengecualian, boleh melaksanakan sholat sunnah tahiyat masjid walaupun waktunya waktu yang dilarang. Ini yang pertama ya, pengecualiannya. Kemudian yang berikutnya yang ada kaitannya dengan tempat. Yang ada kaitannya dengan tempat. Kalau tadi kan waktu, tempat. Kapan itu? Ketika kita berada di Masjidil Haram. Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Nah, di sana boleh kita melaksanakan sholat kapanpun waktunya, walaupun itu dilarang. Walaupun orang itu sholat di 3 waktu tadi itu, terbit, kemudian tengah itu, kemudian yang ketiga tenggelamnya itu. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayata sa'atin min lailin aw nahar." Wahai Abdi Manaf. Abdi Manaf itu orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram pada saat itu, dan mereka adalah sebagai pengurus Masjidil Haram dari turun temurun, mungkin sampai sekarang mungkin. Jadi orang yang menjahit kiswah benang Ka'bah itu dari yang pertama sampai sekarang turun temurun terus. Mereka dihargai oleh kerajaan untuk menjahit, sehingga turun temurun anaknya, cucunya sampai sekarang itu menjadi penjahit kiswah itu. Termasuk juga penjaga itu, dan sekarang mungkin sama pengurus Masjidil Haram itu di antara Bani Abdi Manaf. Itu anak paman atau paman Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya Bani Abdi Manaf, wahai Abdi Manaf, artinya wahai pengurus masjid. Wahai pengurus Masjidil Haram, janganlah kalian melarang orang yang tawaf di Ka'bah ini dan sholat kapanpun waktunya, baik itu di siang ataupun di malam hari. Nah, ini pengecualian. Pengecualian bagi orang yang datang ke Masjidil Haram kapanpun waktunya, boleh tawaf, boleh sholat. Cuman perbedaannya kalau di Masjidil Haram itu tahiyat masjidnya dengan tawaf. Di masjid yang lainnya dengan tahiyatul masjid sholat. Tapi kalau di Ka'bah gimana? Tawaf dulu. Jadi ini diantara waktu yang dikecualikan. Kemudian ada juga sikon. Tadi waktu, kemudian juga ada tempat, ada kondisi di mana pada waktu yang dilarang boleh juga melaksanakan sholat, tergantung sikonnya. Apa itu? Misalnya ada orang yang meninggal dunia. Kalau tadi kan menguburkannya, tapi kalau sholatnya gimana? Nabi kan larang sholatnya kan? Bukan, menguburkannya. Gimana sholatnya? Kan sholat itu kan kita nggak tahu kapan waktunya kan? Dan meninggal kan kita nggak tahu kapan waktunya, karena nggak ada yang waktu kapan orang meninggal kan? Sehingga dari pengurusannya, kemudian mengkafani sampai sholatnya kan kita nggak tahu. Bisa jadi pas sholatnya itu bertepatan dengan waktu negara. Nah, kalau kondisi seperti ini, boleh melaksanakan sholat jenazah walaupun itu bertepatan dengan waktu yang dilarang. Tapi penguburannya harus pada waktu yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yaitu sunnah wudu. Sikonnya demikian, ada orang yang masya Allah saking rajinnya, dia wudu kemudian ke masjid ketika bertepatan dengan waktu yang dilarang misalnya. Dia nggak tahu, tapi hanya itu. Sehingga sunnah wudu atau tahiyatul masjid juga ketika bertepatan dengan waktu itu, maka boleh dilaksanakan. Jadi sunnah wudu atau tahiyatul masjid boleh dilaksanakan kalau orang itu nggak tahu waktunya.
tiba-tiba dia ingin ke masjid melaksanakan itu, maka dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan teruskan pada judul berikutnya. Ada baiknya mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, ditanyakan, Anda ingin kita diskusi saja. Karena kalau Anda terus yang menyampaikan mungkin Anda ada yang ngantuk. Jadi kita ingin diskusi. Bisa dikoreksi, mungkin ada yang salah dari apa yang saya sampaikan tadi, atau mungkin ada yang ditambahkan, silakan, atau mungkin ada yang bertanya. Baik, kita silakan. Nah. Pertama ini Ustaz terkait dengan wudu ya. Batal enggak wudu kita kalau kita sentuhan dengan istri kita? Nah. Yang pertama, yang kedua, apakah sah enggak wudu? Misalnya kalau kita mandi wajib ini, kita bersolat tidak perlu wudu lagi, itu gimana? Ya, bisa dipahami ya pertanyaannya. Ada dua pertanyaan. Sah enggak wudu kita kalau kita bersentuhan dengan wanita, baik itu yang muhram atau bukan mahram? Kalau yang istri maksudnya? Iya, istri kan mahram ya? Atau bukan mahram? Baik, mengenai yang pertama ini, boleh nggak wanita batal nggak wudu kita, atau ya lawan jenis, laki bersentuhan dengan perempuan atau kebalikannya, perempuan dengan laki-laki. Di sini ada dua pendapat para ulama. Ada pendapat jumhur, ada pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i berpendapat batal wudunya. Batal wudunya ketika bersentuhan dengan lawan jenis, baik itu mahramnya atau bukan mahramnya, yang penting lawan jenis. Kemudian pendapat yang berikutnya yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala, yang mengatakan tidak batal. Tidak batal. Kedua, kenapa? Apa tadi? Ya? Kedua pendapat ini berlandaskan dengan satu dalil. Satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu aula mastumun nisa. Atau ketika kalian bersentuhan dengan wanita. Aula mastumun nisa itu bukan melemaskan wanita, tidak. Bersentuhan dengan wanita. Nah, Al-Imam Syafi'i dan madhabnya itu berpendapat la masa itu cukup dengan bersentuhan, maka batal. Tapi pendapat imam yang lainnya, la masa itu berhubungan, bukan hanya bersentuhan. Berhubungan dengan wanita, artinya berhubungan badan, maka itu sudah membatalkan wudunya. Tapi kalau bersentuhan tidak. Muncullah ada lagi alasan dari dua imam yang selain Imam Ahmad itu, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i, memberikan syarat. Tidak batal kalau hanya bersentuhan, tapi kalau diiringi dengan syahwat batal puasanya. Batal wudunya itu. Tak ada bersentuhan biasa kan? Ada sentuhan dengan syahwat. Lagi ini istri kan katanya, menyentuhnya itu dengan syahwat, maka itu batal. Nah, manakah yang paling kuat dari pendapat ini? Tergantung kita memahami dalilnya. Tapi kalau bagi saya pribadi, kalau kita melihat dari firman Allah tadi, dari kata la masa itu bersentuhan. Tapi firman Allah itu mengatakan la masa, artinya ada saling bersentuhan di situ. La masa di sini, maka kalau kita melihat tafsirnya para ulama, termasuk juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan la masa itu berhubungan.
Nah, kalau hanya bersentuhan, maka itu tidak batal. Kemudian dikuatkan dari penguat dari pendapat ini adalah di saat kita sedang umroh misalnya atau haji, ketika kita tawaf di Ka'bah itu, dan di sana tidak ada tempat khusus buat wanita, gabung semua, laki perempuan gabung di situ. Dan syarat tawaf itu adalah kita harus wudu. Ketika batal wudu kita harus wudu kembali. Nah, bayangkan kalau kita sedang tawaf di Ka'bah, kita bersentuhan dengan wanita, dan siapapun wanita itu, dan kita harus wudu kembali. Bayangkan dari tempat tawaf itu ke tempat wudu itu butuh waktu minimal 30 menit. Karena apa? Kerumunan. Jadi masuk keluarnya 30 menit, masuk 30 menit. Itu enggak selesai wudu kita, enggak selesai tawaf kita. Enggak selesai tawaf kita. Jadi tawaf batal, ngulang lagi, tawaf batal, ngulang lagi, tawaf batal, ngulang lagi. Kenapa? Sudah pasti kita akan bersentuhan. Kenapa? Tawaf itu campur, tidak ada pembatas. Oleh karena itu, ya, yang paling dekat dengan dalil yaitu pendapat yang mengatakan tidak batal. Tidak batal. Tapi berhati-hati biar tidak diiringi dengan hawa nafsu, jangan bersentuhan. Untuk lebih hati-hatinya. Apalagi yang bukan mahram, ya, bukan mahram. Dengan mahram saja, ya, dengan mahram saja itu kita harus hati-hati. Apalagi dengan yang bukan mahram misalnya, wanita yang luar. Jangankan wudu, bersentuhan saja yang biasa nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya itu, kata beliau apa? Aku lebih suka ditusuk atau diberikan rantai panas, ditusuk dengan besi panas 70 kali atau 40 kali kata Nabi, daripada aku bersentuhan dengan wanita. Ya. Jadi jangankan yang tidak wudu, biasa saja itu kita tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahram kita. Istri itu mahram atau bukan? Apa arti mahram itu? Mahram itu adalah wanita yang tidak boleh dinikahi. Istri kan boleh nikahi, jadi dia bukan mahram. Kejebak dia. Istri bukan mahram. Mahram itu ibu kita, bibi kita. Itulah wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Itu mahram. Kalau istri bukan mahram, karena kita boleh menikahinya. Tapi yang kedua, ya, yang kedua tadi mengenai apa tadi? Yang kedua tadi. Apa yang kedua? Sudah dijawab. Dan dua-duanya? Sudah, ya? Yang kedua udah tadi ya? Oke. Khair insyaallah. Kedua-duanya ya. Silakan. Ya. Saya pernah dengar apa namanya terkait dengan sholat subuh ini. Sholat subuh ya. Ketika kita telat bangun, saat kita mau sholat subuh kita tidur gelap, tiba-tiba kita bangun, udah lewat waktu subuh kita bangun dari terbitnya matahari segala macam, kita telat bangun saat kita bangun langsung kita ambil air itu langsung kita sholat. Apakah di waktu itu bisa tidak yang dilarang tadi kita langsung ambil air itu langsung kita sholat saat waktu yang dilarang tadi? Sholat sunnah atau sholat wajib? Ya, Sholat wajib. Ya. Karena masakan ketika kita telat bangun tidur, saat itu sebelum kita melakukan sholat dulu, pada saat bangun dan waktu kapanpun itu ya, langsung ambil air dulu langsung sholat dulu. Terus seperti apa itu? Ya, mengenai sholat, ketika ada orang yang ketiduran, baik itu di subuh ataupun yang lainnya, kemudian dia bangun, dia baru sadar ternyata dia belum sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang sahih, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha atau mata dzakaraha. Ada dua lafaz di situ. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang lupa sholat, biasanya kita lupa, biasanya kan begitu, atau ketiduran sholat, atau ketiduran, baik subuh, asar misalnya kan ketiduran, maka hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya atau ketika dia bangun.
Boleh ketika itu sholatnya sholat wajib. Dan ketika dia ingatnya itu masih ada waktunya, maka dia masih melaksanakan ada namanya. Dia melaksanakan kewajiban di tepat pada waktunya. Namun ketika dia ingatnya atau sadarnya itu ketika waktunya sudah habis. Subuh misalnya kan, itu bangunnya pas kesiangan misalnya. Dan dia tidak sengaja. Karena kecapean tahajud semalaman mungkin. Atau beribadah dengan istrinya kan di Marondi. Misalnya kan begitu. Ya Ustaz ya. Misalnya. Kecapean dia, ketiduran, ternyata ketinggalan subuhnya dan bangunnya ketika waktunya habis. Maka dia melaksanakan subuh di waktu itu qadhaan. Apa qadha itu? Melaksanakan kewajiban di luar waktunya. Sama ketika orang yang dapat udzur di bulan puasa, enggak bisa puasa Ramadan, boleh puasa di bulan yang lainnya, tapi mengqadha puasanya, menggantikan puasa, menggantikan kewajibannya. Termasuk juga orang yang tadi sholat tadi enggak bisa sholat karena udzur tadi, kena kecapean, bangun sudah habis waktunya, maka dia mengqadha sholatnya, mengqadha sholat. Termasuk juga ketika dia sholat asar misalnya, ketiduran, bangunnya pas maghrib, astagfirullahaladzim, dia nggak sadar, dia nggak sengaja. Lain kalau orang yang sengaja, orang yang sengaja itu disebut taubat dari Allah Subhanahu Wa Taala oleh Nabi SAW. Kalau yang nggak sengaja, bangunnya pas di luar waktunya, nah mana yang dahulukan, maghrib atau asar dulu? Ya, ambil yang punya waktu dulu, itu maghrib. Lalu setelah itu mengqadha sholatnya. Tepat jumlahnya sama ya. Kalau dia ketinggalan asar, maka dia sholat. Ketika dia ingat, dia melaksanakan 4 sholat. Ketika ada yang nanya, kok 4? Saya mengqadha sholat saya. Itu kalau lupa atau ketinggalan. Cukup ya? Cukup dari mana? Ya. Waktunya kita qadha itu belum ada waktunya. Kita berapa? Kalau kita belum dipastikan tadi yang terlarang itu nunggu sampai waktu habis terlarang. Sampai waktu terlarang habis. Ini sempat kejadian di salah satu peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangunnya kesiangan, karena capek perang kan. Dan Nabi dan para sahabat itu kesiangan bangunnya. Dan Nabi menunggu matahari sampai terbit sempurna, baru menyuruh Bilal untuk adzan subuh, baru melaksanakan sunnah, baru sholat subuh. Ya, cukup ya? Habis waktunya? Pas. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.